Halo, salam kenal, nama kakak, Kak Hedri, ya, atau bisa juga dipanggil Kak Zon Hedri, seperti itu, terserah saja. Oke, di sini kakak ingin menyapa adik-adik semua. Kira-kira masih ada di antara adik-adik yang merasa canggung ataupun gugup dalam menggunakan Microsoft Word? Oke, bagaimana? Oke, jangan khawatir. Nah, di sini kakak ingin membimbing atau memandu adik-adik pelan-pelan saja. Slowly, very but sure ya, kata orang. Ya, pelan-pelan tapi pasti. Oke, jangan khawatir, kita mulai dari nol di sini. Kita mulai dari nol. Jadi cocok bagi adik-adik yang baru mulai belajar ataupun bahkan pertama kali menggunakan Microsoft Word. Ya, di sini kita akan lakukan step by step, pelan-pelan saja. Nah, paling tidak di sini adik-adik ada 7 hal yang harus adik-adik ketahui sebagai pemula ya, jika ingin bekerja di dalam Microsoft Word. Pertama, bagaimana cara membuka Microsoft Word-nya. Oke, nanti lebih detail kakak jelaskan di tutorial kali ini. Yang kedua, kita akan mengenalkan menu yang ada di Microsoft Word dan kemudian apa saja fungsi kegunaan dari menu-menu tersebut, bagaimana logikanya supaya adik-adik gampang untuk mengingatnya, seperti itu. Kemudian pada poin ketiga kita akan membahas pengaturan awal sebelum bekerja. Ini penting yang banyak diabaikan oleh kebanyakan pengguna Microsoft Word. Pengaturan awal sebelum bekerja. Rata-rata yang kita lihat dia langsung mulai saja mengetik saja tanpa melakukan pengaturan awal. Tentu ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Pengaturan awal ini berguna supaya hasil kerja kita itu konsisten dan tidak menjadi permasalahan di belakang nanti. Artinya kita tidak ada mengedit-ngedit, repot-repot, merubah-rubah lagi nanti di belakang. Kita atur langsung di awal. Seperti itu. Kita atur langsung sehingga paragraf ataupun tulisan yang kita buat itu konsisten. Ya, itu yang poin ketiga. Adapun poin keempat, kita akan menjelaskan juga bagaimana semua hal terkait proses pengetikan. Apa sih bedanya delete dengan backspace, cara menghapus, kemudian fungsi dari tombol shift, fungsi dari tombol caps lock, dan seterusnya. Kita akan jelaskan juga semuanya di sini. Ya, ini sengaja kita rancang, kita desain buat adik-adik yang baru mulai belajar menggunakan Microsoft Word, seperti itu. Kemudian kita masuk pada poin yang kelima, yaitu pengaturan tulisan ataupun paragraf. Semua yang berhubungan dengan tulisan, paragraf akan kita jelaskan di sini. Mengubah huruf, ukuran, rata kiri, rata kanan, spasinya, semuanya kita akan jelaskan di sini. Nah, artinya ketika adik-adik memahami ketujuh poin ini, rasanya sudah cukup bagi pemula. Seperti itu ya, rasanya sudah cukup bagi pemula. Sudah bisalah kita menggunakan program Microsoft Word itu. Oke, kemudian kita juga akan masuk kepada bagian cut, copy, dan paste. Oke, apa sih bedanya cut, copy? Oke, dia ada perbedaannya, adik-adik. Kemudian bagaimana langkah penggunaannya yang tepat. Kemudian seperti itu, karena masih ada dijumpai yang salah caranya, seperti itu ya, sehingga hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Dan terakhir kita akan masuk kepada cara penyimpanan filenya. Kita mulai dari A ke Z ya. Buka, kemudian menyimpan. Kemudian bagaimana cara membuka kembali file tersebut. Nah, inilah yang akan kita bahas pada tutorial kali ini. Pertama, kita masuk yang pertama. Membuka program Microsoft Word. Ya. Paling tidak ada 2 cara. Sebenarnya ada cara-cara yang lain, minimal ada 2 cara yang wajib kita ketahui. Cara yang pertama yang paling gampang, kita langsung menuju ke desktop kita. Ya, layar ini kita sebut dengan desktop istilahnya. Layar utama kita, layar desktop kita. Ya, kita langsung klik program Microsoft Word-nya, klik 2 kali seperti itu. Itu cara yang pertama. Klik 2 kali, nanti programnya akan muncul seperti itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, sekiranya programnya tidak tampil di desktop kita, karena tidak semua orang menampilkan programnya di desktopnya. Ada yang tersembunyi. Sebenarnya dia ada, tapi dia tersembunyi. Caranya dengan cara, pada bagian di sini, oke, pada bagian pencarian, di sini ada kotak pencariannya, ada semua. Ya, kita klik, kita ketikkan saja tulisan Word, misalnya seperti ini. Atau ingin mencari apa saja, tinggal ketikkan di sini. Salah satu contohnya adalah Word. Kita ketikkan Word di sini, maka muncul program Word-nya. Kita klik 2 kali. Ya, ini cara membuka program Microsoft Word seperti itu. Nah, adik-adik semua, kita perhatikan. Ya, di sini belum ada rulernya ataupun garis tepi daripada paragrafnya. Ya. Bagaimana sekiranya adik-adik menjumpai kasus seperti ini? Kan juga menyulitkan kita dalam bekerja seperti itu. Ya, pertama kita akan memunculkan rulernya terlebih dahulu.
Oke, sebelum ke sana, kakak ingin mengenalkan fitur-fiturnya, menu-menu penting yang ada di Microsoft Word. Pertama, menu Home ya, kita masuk pada menu Home. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ya, semuanya sudah tampak di hadapan kita, di mata kita. Artinya, adik-adik cuma membutuhkan pembiasaan saja, melakukan pembiasaan. Sudah nampak di sini semuanya. Ya, di menu Home kita bisa merubah jenis-jenis huruf, ada Times New Roman, Verdana, dan seterusnya, jenis-jenis huruf. Atau adik-adik juga bisa merubah ukuran file hurufnya, ukuran filenya 12, 14, dan seterusnya. Itu yang pertama yang bisa dilakukan, yang penting adik-adik ketahui. Kemudian di sini kita juga bisa mengatur rata kiri paragrafnya, artinya dia akan rata sebelah kirinya, rata tengah, rata kanan, dan rata kiri kanan, seterusnya. Nanti aplikasinya akan kita terapkan langsung di sini seperti itu. Kemudian di bagian menu Home ini juga ada ini untuk berfungsi untuk mencetak tebal tulisan kita. Misalnya di sini huruf B, kemudian kita blok, kita tekan B, maka tulisannya menjadi tebal seperti itu. Ya, dia menjadi tebal. Oke. Kemudian kalau tanda miring dia akan menjadi miring. Kalau kita ketik di sini dia akan menjadi garis bawah seperti ini. Ada kita contohkanlah satu ya. Microsoft Word ya, Microsoft Word. Ini bagian penting. Ya. Kita blok. Oke, kalau kita hilangkan bloknya dia akan tidak hitam lagi. Kita hilangkan garis miringnya, cetak miringnya, ini garis bawahnya. Itu fungsi daripada ini. Kemudian di bagian menu Home ini adik-adik juga bisa melakukan pengaturan paragraf ya. Tadi kita ulangi lagi. Di sini berarti rata kiri. Di sini rata kanan, dia bergeser sebelah kanan, rata tengah. Oke, kemudian di sini kiri kanan. Seandainya paragrafnya panjang, nanti dia kiri kanannya rata seperti itu. Kemudian pada bagian Home ini kita juga bisa, di bagian sini ada, membuat bullet dan numbernya. Kemudian kita juga bisa memasukkan number 1, 2 dan seterusnya. Kemudian, lebih lanjut nanti kita bahas. Kiranya inilah bagian-bagian penting pada menu Home. Kemudian di sini ada insert. Kakak hanya memberikan logikanya. Insert itu artinya memasukkan. Artinya apa saja yang ingin kita masukkan, kita bekerja di menu insert. Misalnya ingin memasukkan cover, berarti tekan cover. Ingin memasukkan table, berarti masukkan table. Ingin memasukkan gambar, tekan gambar. Oke, seperti itu. Atau ingin, ya kita pilih gambarnya simpan di mana seperti itu ya. Atau ingin memasukkan clip art. Oke, buka saja di otak-atik saja. Apa saja isi daripada clip art. Atau ada ingin memasukkan shape atau berbentuk pola-pola apa. Oke, tekan klik saja. Smart art, chart, dan seterusnya. Artinya, logikanya, pada menu insert ini semua yang berkaitan dengan memasukkan. Memasukkan apa? Oke, seperti itu logikanya. Di sini juga bisa memasukkan page number, artinya kita memasukkan nomor halaman juga di menu insert posisinya. Logikanya seperti itu ya adik-adik semua, supaya adik-adik bisa dengan mudah mengingatnya seperti itu. Kemudian kita masuk pada tab page layout. Page layout artinya pengaturan halaman. Page artinya halaman, layout artinya halaman. Semua yang berhubungan dengan pengaturan halaman kita akan lakukan di page layout ini. Ya, mulai dari ya nanti kita prosesnya kita lakukan nanti. References rasanya belum diperlukan bagi para pemula, nanti saja. Mailing ini juga tingkat lebih lanjut, nanti kakak bahas. Review di sini juga tingkat lebih lanjut. Ya sebenarnya adik-adik juga bisa otak-atik sih sebenarnya di sini. Kemudian view, view ini berbentuk tampilan. Semua yang ingin kita tampilkan bentuknya seperti apa. Ingin menampilkan ruler, kita klik ruler, maka akan muncul ruler di sini. Ingin memunculkan grid lines, garis-garis peta gini, dia akan muncul grid line-nya seperti ini. Ingin memunculkan navigation, dia akan muncul navigasi seperti ini. Artinya dia berbentuk view, tampilan-tampilan seperti itu. Nah, itu secara umum tab atau menu yang ada pada Microsoft Word. Oke, sekarang kita masuk pada pengaturan. Ya, kita masuk yang mana lagi ya? Oke, pengaturan awal sebelum bekerja. Nah, sekarang kita masuk hujan ya di sini, tapi tidak apa-apa. Ya, yang namanya belajar banyak rintangan. Ya, kakak akan besarkan suara kakak. Oke. Langkah bekerja. Nah, di sini kita perhatikan belum ada rulernya. Kita tampilkan rulernya. Kira-kira di mana? Berarti kita ingin menampilkan. Berarti kita masuk pada tab view. Nah, logikanya seperti itu ya. Kemudian kita ambil ruler. Oke, rulernya sudah ada. Rulernya sudah ada, ini dia. Sekarang kita ingin menampilkan garis tepi. Di sini kan belum ada garis tepinya, ada semua. Oke, caranya, ini lumayan panjang tapi nggak apa-apa, ikuti saja.
Di bagian menu file, oke, kita pilih option yang artinya pilihan. Kemudian kita pilih advance, oke, advance artinya tingkat lanjut ya. Oke, namanya ini pemula ya, artinya karena kita perlu bekerja di awal memerlukan garis tepi ya, maka kita perlu jelaskan ini. Kita scroll ke bawah sampai kita jumpa tulisan show document content, tampilkan isi dokumen ya. Kita checklist pada bagian show text boundaries, artinya tampilkan boundaries. Boundaries itu artinya garis tepi, batas teksnya ditampilkan. Kita klik OK. Nah, sekarang semua halaman kerja kita sudah oke, sudah ada rulernya, sudah ada garis tepinya. Sekarang saatnya kita mulai bekerja. Nah, sebelum kita melakukan pengetikan adik-adik, supaya hasil kerja kita itu konsisten, ya, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah menentukan jenis font atau jenis huruf yang akan kita ketikkan di file kerja kita. Ya, biasanya kita atau orang menggunakan Times New Roman secara resminya. Sebetulnya kita menggunakan Times New Roman. Pilih di bagian sini, font Times New Roman. Pertanyaannya, kenapa kita atur di awal? Supaya semua yang kita ketikkan mulai dari paragraf awal sampai akhir nanti, misalnya ada ratusan halaman, semuanya akan berbentuk Times New Roman secara otomatis. Sekiranya adik-adik mengaturnya belakangan, tentu setiap paragraf, misalkan tadi dia menggunakan Calibri ya, setiap paragraf dia akan Calibri, habis itu ada enter, edit block lagi, ganti lagi, kan repot, kelamaan. Maka kita atur di awal, seperti itu. Kita atur dulu di awal, semua yang kemungkinan besar yang kita lakukan selama bekerja. Seperti itu kita atur, Times New Roman. Kemudian fontnya kita buat 12. Kita atur di awal. Kenapa di awal? Ya, yang tadi itu masalahnya. Kalau tidak, nanti kita merubah-rubah terus nanti. Kemudian apa kira-kira yang perlu kita atur lagi setelah ini? Yang perlu kita atur lagi adalah spasinya. Spasi di sini ya, pada bagian home spasinya. Apakah kita menggunakan spasi 1,15, 1,52? Kalau kita ingin membuat makalah misalnya ataupun skripsi, kita menggunakan spasi 2. Kita atur di awal sehingga semua paragraf yang kita tulis nanti dia akan menjadi spasi 2. Kita hanya bekerja satu kali, seperti itu maksudnya. Nah, sekarang sudah kita atur semuanya. Kita masuki tahap yang ketiga, yaitu proses pengetikan. Semua hal terkait dengan proses pengetikan. Untuk ringkasnya, kakak kopikan terlebih dahulu. File yang ada di sini, kita copy. Klik kanan, copy. Kemudian kita masuk ke dokumen kita tadi, klik kanan lagi. Nah, di sini ada banyak pilihan, adik-adik, jangan bingung. Sebenarnya kalau kita pandai bahasa Inggris enak, adik-adik ya. Kalau kita pilih di sini, keep source formatting. Menjaga atau mempertahankan format sumber. Berarti format sumbernya yang internet tadi, tengok. Dia fontnya tengok, berbeda ya, bukan Times New Roman. Kenapa? Format sumbernya seperti ini. Maka kita pilih yang di sini, keep text only. Kita hanya mengambil teksnya, formatnya tetap format Microsoft Word ini. Itu maksudnya. Ya, kita tekan pastenya. Atau bisa-bisa juga adik-adik dengan menekan Ctrl V pada keyboard Ctrl. Tekan kontrolnya dulu ya. Jangan serentak, payah nanti. Kontrolnya dulu baru V. Ternyata Ctrl V itu dia menggunakan format yang ada di internet. Kita merubah lagi jadinya kan dia. Anda tengok, perdana dia. Dia bentuk perdana, merubah lagi kita. Maka sebaiknya kita pilih, klik kanan, kita pilih yang ini aja ya. Sehingga formatnya tetap Times New Roman, mengikuti format yang sudah kita atur ini. Nah, lebih lanjut, sekarang, apalagi yang harus kita ketahui? Bagaimana cara menghapus huruf ataupun kata sekiranya salah? Ada dua hal yang perlu bisa dilakukan di sini. Pertama, bisa menggunakan backspace yang ada pada keyboard. Backspace, back artinya belakang. Itu artinya yang dihapus di bagian belakangnya. Coba kita praktikkan. Nah, yang bagian belakangnya yang dihapus, seperti itu. Bagian belakangnya yang dihapus. Kita Ctrl Z. Seandainya kita ingin membatalkan. Ctrl Z, kita ingin membatalkan. Seandainya, salah. Ctrl Z saja. Kita kembali ke pekerjaan sebelumnya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan delete. Yang ada di keyboard, bagian atas, sebelah kanan atas. Delete yang dihapusnya, kata sesudahnya, sesudah kursor ini. Nah, kata sesudahnya yang dihapus. Berbeda ya. Kalau backspace, kata sebelumnya. Ini backspace. Ini delete. Berbeda ya, kita Ctrl Z, kita kembalikan ke awal ya, kita Ctrl Z lagi. Nah, kecepatan Ctrl Z-nya,
Oke, itu yang pertama terkait dengan keyboard kita. Kemudian yang harus diketahui di sini adalah fungsi panah. Oke, di sini ada panah ke kiri, oke, ke kiri, panah ke atas, panah ke kanan, panah ke bawah. Oke, terserah. Di sini adik-adik silakan dimainkan saja. Itu yang kedua. Kemudian yang lebih lanjut yang harus dipahami adalah fungsi tombol shift pada keyboard. Oke, tombol shift. Sepele, tapi banyak yang nggak tahu. Seperti itu. Kita enter dulu ya, kita buat di sini. Oke, fungsi shift, fungsi yang pertama dia ada dua paling tidak. Fungsi yang pertama, ketika kita menekan shift, kemudian kita menekan huruf, dia akan menjadi huruf besar. Dia menjadi huruf besar. Ini kakak sambil menekan shift ya, dia menjadi huruf besar semuanya. Ketika kita lepas, dia akan menjadi huruf kecil. Oke, itu fungsi shift yang pertama. Fungsi shift yang kedua, ini kita backspace, menghapus belakangnya. Dia ingin mengaktifkan, oke, kita perhatikan di sebagian keyboard kita ada dua fungsi ya. Kita lihat di angka 1 di atasnya ada tanda panah, di angka 2 di atasnya ada tanda add, di tanda titik koma ini di atasnya ada tanda titik 2, koma bawah ada koma di atas. Ketika kita menekan shift, maka yang berfungsi adalah yang bagian atasnya. Ini titik 2. Oke, panah di atas, titik tanda kutip, tanda pagar, tanda add, tanda seru. Ini yang berfungsi yang bagian atasnya. Tapi ketika kita lepas, yang berfungsi adalah yang bagian bawahnya. Itu fungsi shift yang kedua. Untuk mengaktifkan fungsi tulisan pada keyboard yang ada pada bagian atasnya. Itu rasanya terkait dengan keyboard yang perlu diketahui oleh pemula. Oke, lebih lanjut akan kita pelajari lagi nanti ya. Mantengin saja channel kakak ini. Seperti itu. Nah, sekarang apa lagi yang harus kita ketahui terkait dengan poin berapa tadi ini? Pengaturan awal sudah, oke, semua pengaturan lisan paragraf ya. Kita bermain mengatur tulisan atau paragraf. Oke. Pertama kita masuk kepada mengatur huruf sudah di sini tadi. Oke, ukurannya sudah kita atur dari awal. Kalau kita ingin membuat cetak tebal, ya udah klik B di sini. Atau di sini tekan di situ ada juga tanda cara cepatnya ada dek. Semuanya ada cara cepat. Kalau B berarti kita juga bisa menekan Ctrl B. Itu maksudnya. Berarti kita bisa juga menekan Ctrl U, Ctrl U. Maka dia bercetak garis bawah seperti itu. Kita hilangkan lagi. Oke, Ctrl I, kita hilangkan lagi. Ctrl B, kita hilangkan lagi. Oke, ini cara cepatnya ada tersimpan di sini. Sekiranya ada lupa. Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U garis bawahnya. Itu yang pertama. Kemudian, ini juga penting sekali. Rata kiri, artinya yang rata itu sebelah kiri. Yang sebelah kanannya tidak rata. Itu maksudnya. Oke, kemudian di sini tengah, sudah ada formatnya. Di sini rata kanan, artinya yang rata itu sebelah kanan. Oke, di sini rata kiri kanan. Semuanya sudah rata. Itu yang perlu juga. Kemudian pada menu home juga ada di sini mengatur jarak spasi sudah kita atur ya di awal tadi. Ya ini pengetahuan aja sekiranya ada ingin merubahnya. Ya kalau 1 berarti begini, 1,15 seperti ini, 1,5 begini, 2,5 seperti itu. Nah, apalagi kira-kira yang sangat penting di sini yang perlu diketahui, rasa kakak untuk sementara itu saja dulu. Oke, kita tambahlah satu lagi ya. Kita tambah satu lagi. Misalnya di sini kita blok. Ya, oke. Di sini penting juga rasa kakak cara cepat, change case. Oke, di sini udah ada formatnya. Sentence case, ya huruf kata pertama huruf besar. Artinya sentence case setiap kalimat pertama dia huruf besar. Dia mengikuti kalimat seperti ini. Huruf P-nya huruf besar. Nanti kita mulai kalimat yang baru kepada, oke, dia akan menjadi huruf besar juga. Oke, otomatis. Itu fungsi dari ini sentence case. Kalau kita pilih lower case, oke, semua hurufnya huruf kecil. Oke, perhatikan. Langsung berubah. Semua hurufnya menjadi huruf kecil. Ini misalnya pekerjaan kita sudah telanjur ya. Kemudian kita pilih upper case. Artinya semua hurufnya akan menjadi huruf besar. Oke, seperti ini. Nah, ini rasanya semua hal yang penting terkait terkait pengaturan halaman ataupun tulisan paragraf seperti itu. Kemudian lebih lanjut, yang penting juga bagaimana cara membuat paragraf. Misalnya yang namanya paragraf pasti baris pertamanya menjorok ke dalam. Iya kan seperti itu ya, menjorok ke dalam baris pertamanya.
Jangan lakukan dengan menekan spasi berkali-kali seperti ini. Ini kesalahan besar. Jangan. Kenapa kakak ungkap ini? Karena masih dijumpai ada siswa yang seperti itu. Jangan. Caranya, cara yang paling gampang tekan tombol tab di keyboard. Itu cara yang paling gampang. Tab. Maka baris pertama dia langsung menjorok ke dalam. Tab 2 kali dia bergeser. Itu cara yang pertama dengan menekan tab. Oke, tab. Kalau ingin kembalikan tekan backspace. Oke, back. Kita belakangkan kembali. Oke, backspace. Namun tab ini kita tidak bisa lebih detail seperti ini. Atau kita juga bisa menekan ini. Ada first line indent. Oke. Ketika tekan bagian atas, first line-nya, maka baris pertama akan bergerak. Sesuai dengan indent, kita posisikan indentnya di mana. Oke, ini kita bisa sesuaikan. Kalau tab tadi kan cuma 1 kali seperti itu ya. Oke, kita bisa sesuaikan. Misalnya guru meminta 1 cm. Ya, berarti seperti ini. 1,5 kata dia. Berarti seperti ini. 2 berarti seperti ini. Tekan, kemudian digeser. Seperti itu. Atau di bagian sini apa fungsinya? Bagian tengah ini, dia akan menggeser yang baris yang keduanya. Berikutnya. Oke, dia akan menggeser seperti ini. Iya, ini fungsinya. Yang kedua. Seperti itu. Kemudian kalau yang bagian terakhir, ketika kita geser, dia akan bergeser baris pertama sampai baris semuanya. Seperti itu. Dia bergeser seperti ini. Oke, ini fungsinya. Ya, itu cara mengatur paragraf kita. Sehingga sekiranya ada yang ingin masuk kepada paragraf yang baru, tinggal tekan enter saja. Maka dia sudah otomatis. Oke, sudah otomatis. Mengikuti paragraf yang ada di atas. Titik, enter lagi. Otomatis, seperti itu. Oke, ini cara mengatur para paragraf. Sekarang kita masuk pada poin yang terakhir, cut, copy, dan paste. Nah, ini penting juga adik-adik semua. Oke. Ketika kita menekan cut, ya kita blok, misalnya kita ingin menyalin paragraf ini, misal fungsi cut dan copy itu untuk menyalin. Ya, ketika kita menekan cut, maka sumber aslinya akan hilang, akan terpotong, namanya saja cut, potong. Kemudian kita klik kanan, kita pastekan lagi. Oke, maka dia ini paste. Kita memunculkan pastenya, itu fungsi daripada cut. Berbeda dengan copy. Ketika kita menekan copy, kita blok, klik kanan, tekan copy atau Ctrl C pada keyboard. Kemudian kita pastekan di bawah. Ya, klik kanan, kita pilih di sini saja, keep source atau kita pilih keep text only. Bagian sini saja kita pilih, maka sumber aslinya tidak hilang seperti itu. Dia hanya mengcopy, menyalin. Kalau cut, dia salin tapi dia potong. Itu perbedaannya. Oke, itu fungsi copy, cut, dan paste. Sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, menyimpan file. Cara menyimpan file, karena file ini kan belum kita simpan. Seperti itu. Cara yang pertama gampang, di bagian pojok kiri sudah ada gambar disket di sini, save. Ya, bisa diklik bagian sini atau bisa juga menekan Ctrl S. Ya, udah ada keterangannya di dalam kurung ya. Ini cara yang pertama, Ctrl S. Ya, penyimpanan pertama kita akan diminta ingin menyimpankan data di mana. Di mana kita ingin simpan? Apakah di C, apakah di D, atau di E? Pokoknya kakak sarankan jangan menyimpan data di C atau my dokumen, karena di situ posisinya sistem kita. Simpan saja di E misalnya di sini. Oke, sekiranya adik-adik langsung menekan save pada tombol ini sekarang ini, maka dia akan menyimpan di E. Oke, dia akan masuk ke dalam ruangan ini, kamar ini. Tapi jika adik-adik ingin memasukkan ke folder baru misalnya di data E ini, kita ingin buat folder baru lagi, kayak ini kan folder namanya yang berwarna kuning ini. Adik-adik bisa klik bagian new folder di sini, kita buat folder baru. Nah, seperti ini. Misalnya nama foldernya adalah tugasku. Oke, tugasku seperti itu. Kemudian kita lepas, klik sembarang di luar, kemudian kita klik 2 kali di bagian sini. Oke, maka otomatis kita tekan save, akan tersimpan di sana seperti itu. Coba kita tutup lagi, kemudian kita cari lagi ya. Kita buka lagi. Cara pencariannya ada 2. Oke, cara pencariannya ada 2. Pertama, bisa langsung mengklik bagian kuning di sini, File Explorer di sini 2 kali. Ini cara yang pertama. Oke, cara yang paling gampang. Namun, kadang-kadang tidak muncul. Oke,
Ini karena sudah kakak setting. Kalau tidak muncul, adik-adik bisa melakukannya dengan di bagian start, klik kanan pada mouse-nya ataupun touchpad-nya, klik kanan, pilih di sini File Explorer. Disinilah semua data tersimpan. Oke, File Explorer. Kita mencari filenya di mana. Explore, kita explore. Oke, nah di sini. Di sini semua letak kamar-kamarnya. Oke, di sini semua letak kamar-kamarnya. Oke, kadang-kadang dia tersembunyi seperti ini, adik-adik. Jangan panik ya, kadang-kadang dia tersembunyi kayak gini. Oke, nggak muncul. Kita buka di sini, dia akan terbuka seperti ini. Kita simpannya tadi di kamar E ya. Kita istilahkan kamar saja biar mudah. Ada kamar C, kamar D, kamar E ya. Kita buka saja di kamar E. Kita cari folder yang tadi. Kita scroll ke bawah. Nama foldernya tadi adalah tugasku. Kita klik 2 kali. Nah, ini file yang sudah kita simpan tadi. Kita buka kembali. Itu cara menyimpan yang pertama dan membuka filenya. Kemudian, sekarang bagaimana cara yang kedua? Oke, adik-adik harus tahu juga perbedaan antara save, kita buka file, save dengan save as. Ini save yang ada ini sama dengan save yang gambar pertama tadi, sama dengan yang ini, hanya beda posisinya saja, itu juga barangnya. Oke, atau bisa juga dengan memilih save as. Bedanya apa? Kalau save as, kita bisa lebih rinci. Kita ingin menyimpan file kita itu dalam bentuk apa? Simpan sebagai. Oke, simpan sebagai apa? Kita save as. Ya, kita save as. Kita ingin dia simpan sebagai apa? Oke, atau bisa juga digunakan save as jikanya adik-adik ingin merubah posisi tempat penyimpanannya. Dicari aja ingin menyimpan di mana. Artinya kita simpan di tempat yang baru seperti itu. Nah, berarti itu fungsi dari save as. Kita misalkan di sini kita simpan di, oke, kita simpan saja di file yang sama. Misalnya di sini tugasku, mana tadi ya, tugasku. Nah, lebih lanjut, save as ini hebatnya kita bisa memilih tipe file kita. Save as type, simpan sebagai type misalnya. Kita ingin menyimpannya dalam bentuk apa? PDF, Microsoft Word dokumen, ini yang Word dokumen kita, atau dalam bentuk PDF. Ya, misalnya kita simpan di sini dalam bentuk PDF, sumber kebenaran dan ciri. Kita ganti namanya. Yang tadi kita lupa ganti namanya. Misalnya tugas 1. Oke, kita save seperti itu. Nah, sekarang kita coba buka kembali. Kita tutup dan kita buka kembali. Kita tutup. Oke. Kemudian kita buka kembali. Nah, kita tutup saja dari awal. Biar lebih seru. Berarti kita bisa buka dari sini, File Explorer, atau dari sini, ya. Di mana saja, kita klik kanan, File Explorer. Nah, kita cari tempat penyimpanan tadi, kamarnya adalah kamar E, ya. Kamar E, kita cari tugas. Tugasku. Nah, ini dia. Oke, ini file yang pertama, kita lupa merubah namanya tadi. Ini file yang kedua dalam bentuk PDF. Oke, sekiranya ada ingin mengopi file ini ke tempat yang lain, bisa. Kita klik kanan, copy, ya di copy, kemudian ingin menyimpannya kemana? Ya, misalnya ingin menyimpan di bahan YouTube, misal, ya. Kita klik kanan lagi, paste, atau juga bisa dengan menekan Ctrl P, seperti itu. Maka dia akan tercopy seperti ini. Nah, ini dia hasilnya, hasil copy-nya. Sumber kebenaran. Mana dia? Mana dia? Hilang dia. Mana dia? Oke, ini dia. Atau jika ingin menyalin ke flash disk bisa juga lakukan seperti itu. Di copy, colokkan flash disk, maka akan muncul kamar flash disk ini. C, D, E, F. Berarti flash disknya adalah F nanti. Seperti di sini tidak ada flash disknya. Atau bisa juga dengan klik kanan di sini. Kemudian kita pilih send to. Artinya kirim ke mana? Nah, di sini karena tidak ada flash disk, kita tidak ada colokkan flash disk, maka tidak muncul flash disknya. Kalau ada, akan muncul flash disk, kita klik pada bagian flash disknya, maka dia akan tersimpan secara otomatis. Nah, rasa kakak itulah beberapa hal poin penting yang harus kita ketahui terkait Microsoft Word, terkhusus bagi pemula. Semoga bermanfaat ya adik-adik semua. Sekiranya ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan share kepada teman-teman yang lain, sehingga kakak bisa lebih semangat dan pemanfaatan channel ini bisa lebih luas. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.